Dalam acara pembukaan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021, Jokowi berjanji akan memberikan konsesi kepada generasi muda NU sebagai upaya pemerataan kesejahteraan. Saya menyiapkan, kalau siap, saya menyiapkan konsesi. Baik itu yang namanya konsesi terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha-usaha batu bara, usaha-usaha boksit, usaha-usaha koper, tembaga, silahkan. Tetapi sekali lagi, ini dalam sebuah kelompok usaha besar, sehingga nanti bisa menggeret, mengajak gerbong-gerbong yang lain untuk ikut menikmati. Setahun berikutnya, Jokowi kembali menyatakan komitmennya untuk memberikan konsesi kepada NU. Jokowi bahkan memastikan akan menyiapkan konsesi yang besar. Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 2022-2027 di Balikpapan. Pemerintah siap memberikan konsesi yang besar, tapi secara profesional, sesegera mungkin. Saya sudah siapkan. Nggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil. Saya pastikan yang gede. Nah. Janji ini kemudian direalisasikan oleh Jokowi pada 2024 dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Aturan baru itu mengatur bahwa organisasi massa atau organisasi keagamaan berkesempatan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WUPK. Pemberian izin pertambangan kepada organisasi keagamaan termasuk NU ini kemudian memunculkan dugaan balas jasa politik Jokowi kepada NU yang rutin menggalang dukungan dalam 2 kali Pilpres. Beberapa pengurus PBNU juga gencar mendukung pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dugaan ini makin menguat lantaran PBNU menjadi ormas pertama yang langsung mengajukan izin setelah aturan itu terbit. Sementara ormas-ormas agama lain yang juga ditawari menolak keterlibatan berbisnis di sektor tambang karena alasan profesionalisme dan lingkungan. Sementara Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin tambang pada NU adalah tabungan akhirat dan itikat baik pemerintah karena jasa ormas keagamaan dalam perjuangan kemerdekaan. Berarti minggu depan akan diberikan yang tadi Bapak bilang minggu depan? Saya akan memakai prinsip karena ini untuk tabungan akhirat. Kita ini kan semua berbuat baik kan, lebih cepat lebih baik. Berarti minggu depan ya Pak? Kira-kira. Insya Allah. Doain ya. Setuju nggak kita kasih kepada organisasi keagamaan kamu? Berikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Kalau ada yang tidak setuju, kalian mau apain dia? Adik-adik semua, saya merasa bangga terhadap NU. Karena saya lahir dari kandungan seorang ibu yang kader NU. Karena itu tidak lama lagi saya akan teken iup untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua. PBNU sendiri beralasan pengelolaan tambang ini dibutuhkan untuk membiayai program dan infrastruktur Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf, juga menekankan bahwa PBNU punya kapasitas mengurusi tambang dan berjanji akan dikelola secara profesional. Tak mau berlama-lama, PBNU juga telah mendirikan perusahaan yang akan mengurusi bisnis tambang. Kendali bisnis tambang PBNU ini kemudian diserahkan kepada bendahara umumnya, yakni Gudvan Arif Gofur. Yang kita punya, ya kita sudah bikin PT-nya. Kita sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya bendahara umum yang juga adalah pengusaha tambang. Gudvan Arif Gofur diangkat menjadi PLT Bendahara Umum PBNU pada 2022, menggantikan bendahara umum sebelumnya yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Gudvan Arif Gofur merupakan pemain lama di sektor tambang. Dirinya diketahui menjabat sebagai komisaris dan direksi di beberapa perusahaan, termasuk pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah.
Sementara bendahara umum PBNU sebelumnya dijabat oleh Mardhani Maming. Selain menduduki posisi penting di PBNU, Mardhani juga merupakan pengusaha besar, politisi PDIP, dan pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu 2 periode. Mardhani Maming menjadi salah satu petinggi PBNU yang punya bisnis tambang lewat grup usaha bernama Batu Licin 69 Group. Batu Licin 69 Group merupakan salah satu perusahaan terbesar di Kalimantan Selatan yang membawai 30 anak perusahaan, mencakup tambang batu bara, perkebunan kelapa sawit, jasa keamanan, pelayaran, properti, hingga media. Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Mardhani Maming ditahan KPK Kamis malam. Politikus PDI Perjuangan itu ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha tambang di Kabupaten Tanah Bumbu. Sayangnya, pengusaha yang kekayaannya mencapai 44,8 miliar itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pemberian izin usaha pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu pada 2022. Mardhani disebut menerima suap sebesar 118 miliar untuk memuluskan izin usaha tambang batu bara di daerahnya. Akibat kasus ini, Mardhani divonis penjara 12 tahun dan denda 500 juta. Selain kasus korupsi tambang yang menjerat petinggi PBNU, keputusan menerima izin tambang dari pemerintah menuai kritik karena dianggap berlawanan dengan komitmen PBNU untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dalam keputusan Muktamar ke-29 di Tasikmalaya pada 1994, PBNU lantang bersuara menjaga lingkungan hidup dengan memutuskan bahwa perusakan dan pencemaran lingkungan adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal. Pada 2015, PBNU kembali bersepakat bahwa aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah haram. Kini, PBNU menyebut bahwa konsesi tambang dari pemerintah adalah sesuatu yang halal dan akan dikelola secara halal. Pemerintah sendiri menyiapkan 6 lahan untuk dikelola para ormas. Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang menambang batu bara di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. PT Kaltim Primakol misalnya memiliki area konsesi penambangan seluas hampir 85.000 hektar di Sangatta. 51% saham PT Kaltim Primakol dimiliki oleh PT Bumi Resources milik Bakri Group, grup usaha milik keluarga Abu Rizal Bakri. PT Kaltim Primakol juga menjadi salah satu perusahaan penghasil lubang tambang terbanyak, yaitu sekitar 43.557 lubang. Dalam Muktamar tahun 2021, NU pernah merekomendasikan agar pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batubara dan mengurangi produksi batubara mulai tahun 2022. Namun, kini PBNU bisa saja menjadi aktor yang turut merusak lingkungan lewat industri ekstraktif tambang.